Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wajah Sore. Pemirsa, Sungai Batang Kuraji meluap akibat hujan deras pada Minggu 14 Desember sore. Luapan sungai memicu banjir bandang yang mengisolasi kampung dan memaksa tim SAR mengevakuasi warga melalui medan berat dengan bantuan tali. Informasi lainnya, pemirsa, Direktorat Cyber Polda Jawa Barat tengah memburu seorang konten kreator bernama Adimas Firdaus atau dikenal sebagai Resbo lantaran menghina suku Sunda. Pemirsa, inilah Wajah Sore selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor pada Minggu 14 Desember. Sekretaris Kabinet Letkol TNI Indra Wijaya mengatakan dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo membahas mengenai penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 14 Desember. Sejumlah menteri yang hadir yakni Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Mendiktiksaintek Bryan Yuliarto, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan beberapa menteri lainnya. Pemanggilan ini dilakukan setelah Presiden Prabowo meninjau banjir dan longsor di Sumatera dalam beberapa hari terakhir. Sekretaris Kabinet Letkol TNI Indra Wijaya mengatakan rapat tersebut membahas penanganan banjir. TNI mengungkapkan, Presiden Prabowo meminta agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera. Presiden Prabowo juga meminta untuk alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portable di lokasi yang paling terdampak ditambahkan. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo dan para menteri juga membahas kesiapan menghadapi liburan akhir tahun. Di antaranya pemberian insentif terhadap beberapa pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya.
Selain itu, turut membahas perkembangan terkini perekonomian di tanah air, termasuk bea cukai dan pajak. Warga Kampung Batu Busua, Kelurahan Lambuang Bukit, Kota Padang kembali dievakuasi setelah Sungai Batang Kuranci meluap mendadak akibat hujan deras pada Minggu 14 Desember sore. Warga Kampung Batu Busua, Kelurahan Lambuang Bukit, Kota Padang kembali dievakuasi setelah Sungai Batang Kuranci tiba-tiba meluap. Inilah detik-detik menegangkan saat sejumlah warga Kampung Batu Busua dievakuasi dari rumah masing-masing. Sungai Batang Kuranci meluap secara tiba-tiba setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak pukul 17.30 Minggu 14 Desember sore. Akibat banjir bandang yang mendadak, Kampung Batu Busua kembali terisolasi. Warga yang masih menghuni kampung tersebut langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan dengan menggunakan tali. Kuatnya arus banjir sempat menyeret beberapa warga, namun seluruhnya berhasil diselamatkan. Setelah berhasil dievakuasi dari permukiman, warga masih harus menempuh medan berat untuk keluar dari kampung. Mereka terpaksa menaiki bukit terjal dengan bantuan tali, karena jalur tersebut menjadi satu-satunya akses keluar dari Kampung Batu Busua. Luapan Sungai Batang Kuranci yang kembali terjadi untuk kesekian kalinya membuat warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai semakin cemas. Mereka khawatir banjir bandang kembali datang sewaktu-waktu dan berharap segera direlokasi ke tempat yang lebih aman. Sedikitnya puluhan kepala keluarga masih menetap di kawasan rawan banjir tersebut. Kondisi ini mendorong pemerintah setempat untuk merencanakan relokasi warga, terutama bagi mereka yang tinggal di bantaran Sungai Batang Kuranci. Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Eviandri Rajo Budiman, yang sempat terjebak banjir saat meninjau lokasi, menyatakan relokasi akan diprioritaskan bagi warga yang bermukim di pinggir Sungai Batang Kuranci di Kampung Batu Busua. Ini Batu Busua tadi siang kan masih cerah-cerahnya kan, tiba-tiba sore sudah hujan saja. Apa tidak ada rencana memang harus mengosongkan tempat ini, Pak? Memang ini bagian yang di pinggir sungai, bagian yang akan direlokasi oleh pemerintah daerah. Ya, tadi sampai siang memang tadi suasana cuaca cukup bagus, tapi setelah siang, ya apalagi di bagian hulu itu cukup kelam, ya air hujan lebat. Ya, kemudian diikuti juga di daerah bawah ini udah mulai hujan juga. Ya, itulah yang membawa debit air naik, ya sehingga meluap ke jalan. Apa antisipasinya nanti ke depannya ini kalau sudah seperti ini kejadiannya sering kali? Ya, tentu insya Allah pemerintah daerah tentu akan merelokasi ya. Kita berharap kerjasama dari masyarakat hendaknya. Ya, memang daerah yang dihuni oleh masyarakat ini ya berpotensi ya untuk dampak bencana lanjutannya. Ya, insya Allah sungai ya batang air Batu Busua ini ada beberapa alat yang dari kemarin sudah masuk, beberapa hari juga sudah masuk. Ya, itu kita coba normalkan air sungai lagi. Ya, sehingga mengantisipasi dampak lanjutan. Ya. Kampung Batu Busua yang berada di Kelurahan Lambuang Bukit,
menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah. Khususnya di RW 4 yang terdiri atas 4 RT dengan jumlah kepala keluarga masing-masing RT 01 sebanyak 134 kakak, RT 02 sebanyak 87 kakak, RT 03 sebanyak 76 kakak, dan RT 04 sebanyak 67 kakak. Direktorat Cyber Polda Jawa Barat tengah melakukan pengejaran terhadap seorang konten kreator bernama Adimas Firdaus atau dikenal sebagai Resbob dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atas konten bermuatan rasis. Bikin membership apa atuh Bob? Maksudnya, bikin membership apa tuh Bob? Nah. Gitu maksudnya. Bandung. Bandung Oh. dia. Direktorat Siber Polda Jawa Barat tengah melakukan pengejaran terhadap seorang konten kreator bernama Adimas Firdaus atau dikenal sebagai Resbob. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE atas konten bermuatan rasis. Kepolisian Polda Jawa Barat melalui Ditsiber Polda Jabar kini tengah melakukan pengejaran terhadap Resbob. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Hendra Rochemawan mengatakan sejauh ini telah menerima beberapa aduan dari masyarakat terkait adanya konten yang menghina salah satu suku yakni Sunda. Pihaknya terus melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap Resbob. Namun pelaku terus berpindah-pindah lokasi, mulai dari Jakarta di rumah orang tuanya. Pelacakan dilakukan hingga ke Jawa Timur di Surabaya ke kediaman pacarnya. Namun tidak ada dan terus dilakukan pengejaran kembali ke Jawa Tengah. Namun belum didapati dan saat ini Resbob masih terus diburu. Masyarakat di sini kami sampaikan ada dua. Ya, yang pertama adalah kelompok pendukung Persib Bandung atau Viking, dan yang kedua adalah elemen masyarakat Rumah Aliansi Sunda Ngahiji. Ya. Ini dengan nomor polisi dari yang pertama tadi ada LPB 674 12 Romawi 2025 SPKT Polda Jawa Barat pada tanggal 11 Desember 2025. Dan ini disampaikan oleh saudara pelapornya adalah Ferdi Rizky Adilia dan satunya lagi adalah Denny Suwardi. Rekan sekalian, terhadap dengan LP ini kami sampaikan karena objeknya sama. Yang kami juga dapat informasi ada laporan yang diterima oleh SPKT Polres Bandung. Nanti kita satukan karena objeknya sama, nanti tetap akan satu yang kita ajukan. Adapun perkembangan dari upaya kepolisian saat ini, kami sampaikan bahwa rekan-rekan sekalian, kami dengan tim kami telah melakukan pelacakan di beberapa lokasi. Ya, kami sampaikan saja lokasi yang pertama kami dapatkan itu adalah alamat Jakarta. Kita juga sudah mengunjungi ke rumahnya, ya, dan kita ketemu orang tuanya juga, dan kami juga melakukan pelacakan ke daerah Jawa Timur, ya. Ada dua lokasi di sana, yaitu Jawa Timur ini Surabaya, kemudian juga di Pasuruan, dan kami di sini telah bertemu dengan pacarnya, ya, informasi dari penyidik ini yang melakukan penyelidikan. Dan yang bersangkutan juga telah berpindah lagi ke arah barat, yaitu Jawa Tengah. Saat ini kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan tersangka ini di lokasi manapun. Tentu saja kami minta dukungan, ya, dukungan moral dan doa dari masyarakat Sunda maupun seluruh Indonesia, karena tentu saja
ini mengundang reaksi yang cukup kuat ya, tidak hanya suku Sunda tapi seluruh Indonesia, di mana apabila sukunya ini dihina tentu pasti tidak mau. Dan ini menjadi pelajaran yang baik buat Reskop ini agar tidak melakukan lagi. Dan yang ketiga, himbauan saya adalah kepada masyarakat yang menemukan, melihat dan sebagainya bisa laporkan kepada kami. Jangan melakukan tindakan yang gegabah ya, yang bisa menimbulkan kerugian daripada pelapor tersebut ya. Dan yang berikutnya juga kami himbau kepada orang tuanya, saudaranya yang apabila ada komunikasi intens dari Reskop ya, agar melaporkan kepada kami dan disarankan untuk menyerahkan diri kepada kami ya, sehingga untuk proses ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Harapan kami demikian, dan mungkin ada tanyakan lagi. Dan kemarin kan ada ramai isu di media sosial, katanya penggerebekan rumah Reskop di Bandung, itu benar atau tidak? Sejauh ini kami tidak mendapatkan alamat Reskop yang ada di Jawa Barat. Berarti informasi itu sementara tidak benar ya, dan kami harapkan untuk kondisivitas masyarakat di lapangan maupun juga di media sosial, silakan tetap kondusif ya. Percayakan kami minta dukungan untuk rekan-rekan semuanya masyarakat Sunda untuk bisa menangkap segera pelaku ujaran kebencian dan permusuhan kepada masyarakat suku Sunda khususnya. Terima kasih. Sementara kuasa hukum Viking meminta terlapor segera ditangkap dan diproses hukum karena telah mencederai masyarakat Sunda dan pendukung Persib. Ke Polda Jabar karena kami ternyata dimintai keterangan tambahan. Kami dimintai keterangan selaku saksi atau selaku pelapor ya, dimintai keterangan, kemungkinan kelihatannya ada beberapa poin baru ya, tapi kami tidak bisa sebutkan mungkin poinnya apa. Nanti mungkin dari tim penyidik di Cyber Polda Jabar akan menyampaikan, dan juga ada penambahan mungkin ancaman pidananya kepada yang bersangkutan atau pelapor ini. Ya, nanti lebih lengkapnya terkait dengan materi perkaranya akan disampaikan oleh tim dari Humas Polda Jabar mungkin ya. Kami intinya hari ini datang ke sini kooperatif ya, mengikuti undangan dan panggilan dari kepolisian agar dimintai keterangan selaku saksi pelapor. Gitu. Untuk sendiri dilaporkan dalam masalah apa, Bang? Kalau sebelumnya kami laporkan terkait dengan Undang-Undang ITE ya, makanya kami buat laporan langsung di Cyber Polda Jabar. Undang-Undang ITE ini banyak pasalnya, diantaranya adalah pasal 28 ayat 2 gitu ya, dan beberapa pasal lain. Ancaman sanksinya ada pasal 5A ayat 2, juga ada pasal-pasal kaitan dengan mendistribusikan berita-berita ya dan lain sebagainya. Yang ancaman pidananya agak lumayan berat, tinggi ya, seperti yang kemarin saya sampaikan, di atas 6 tahun sekarang tambahannya. Aksi brutal yang diduga dilakukan sekelompok debt collector kembali meresahkan warga Depok setelah sebuah mobil diadang dan dirusak di tengah jalan. Polisi mengamankan 2 pelaku yang diduga terlibat dalam pengadangan serta penganiayaan terhadap korban. Aksi diduga debt collector atau dikenal sebagai mata elang kembali meresahkan warga Depok. Dalam peristiwa tersebut, sekitar 11 orang yang diduga mata elang mengadang mobil korban secara paksa. Tidak hanya memepet kendaraan, para pelaku juga merusak mobil korban hingga situasi di lokasi kejadian menjadi tegang dan mencekam. Mobil yang ditumpangi korban tidak dapat menghindar karena dikepung para pelaku di tengah arus lalu lintas yang ramai. Aksi para pelaku semakin brutal ketika korban mengalami kekerasan fisik. Salah satu pelaku memukul wajah korban hingga memicu emosi dan nyaris menimbulkan keributan yang lebih besar di lokasi kejadian. Tak berselang lama, polisi berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang diduga menjadi aktor utama aksi pengadangan dan penganiayaan tersebut. Keduanya diketahui berprofesi sebagai debt collector dan berinisial BE serta DP. Diketahui, pengendara mobil bukanlah pemilik kendaraan, melainkan rekan pemilik mobil yang saat itu meminjam kendaraan tersebut. Untuk berpergian bersama keluarganya, termasuk sang istri yang tengah hamil.
peristiwa yang kemarin terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025. TKP-nya di Jalan Juanda, yaitu ada peristiwa penghadangan dan juga perampasan STNK mobil yang memang cukup viral di media sosial, ya mungkin teman-teman juga sudah tahu. Jadi kita sudah melakukan tindakan, yaitu setelah menerima laporan korban dan juga menerima kabar dari teman-teman mengenai peristiwa tersebut, kita melakukan penyelidikan dan sudah melakukan ataupun mengamankan dua orang yang memang sudah kita tetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan juga keterangan saksi petunjuk sesuai dengan pasal 184 KUHP. Kita mengamankan dua orang tersangka dengan inisial BE dan DT. Perannya masing-masing, yang pertama adalah BE adalah memang yang mungkin teman-teman bisa lihat, ya memang aktif melakukan perampasan dan juga ada sedikit penganiayaan kepada korban. Kemudian untuk tersangka DP itu turut serta atau membantu, perannya itu menghadang mobil Mazda 2 merah yang dikendarai oleh korban. Jadi pesan ataupun dapat kami sampaikan bahwa segala tindak pidana yang memang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Depok kita dapat tangani dengan baik, terutama memang yang menjadi atensi publik akhir-akhir ini yang berkaitan dengan para pelaku ataupun debt collector yang memang sering melakukan kegiatan di jalan-jalan ataupun di wilayah hukum Polres Metro Depok. Demikian rekan-rekan, ada yang perlu ditanyakan? Tapi pelakunya memang debt collector atau hanya ya, modus? Bisa kita sampaikan ataupun menurut keterangan saksi, dan kita juga kita sudah melakukan penyelidikan bahwa yang bersangkutan memang bekerja ataupun memang sebagai debt collector. Tapi mobil itu memang menunggak atau? Jadi begini, untuk status ataupun mobil yang dikendarai oleh korban, ya. Jadi dapat kami ceritakan terlebih dahulu bahwa yang mengendarai mobil ini adalah teman dari yang melakukan ataupun yang memiliki mobil tersebut sesuai dengan STNK. Ya, jadi si teman ini meminjam mobil dengan membawa keluarganya yang kebetulan juga istrinya yang hamil besar. Jadi yang bersangkutan yang mengendarai mobil ini bukan pemilik aslinya. Ya. Kemudian setelah kita telusuri bahwa status dari mobil ini memang masih melakukan angsuran, ya. Tapi terlepas daripada itu, teman-teman, ya, tindakan yang dilakukan oleh para tersangka ini memang sudah patut kita duga ataupun melakukan tindak pidana karena memang merampas STNK dan juga melakukan pemukulan kepada korban, yaitu yang mengendarai mobil tersebut. Jadi apapun itu kita juga lakukan tindakan tegas dengan melakukan mengamankan korban dan juga dari pihak terlapor atau tersangka. Polisi mengimbau masyarakat agar segera melapor kepada pihak berwajib jika menemukan praktik penarikan kendaraan secara paksa yang dilakukan oleh debt collector di jalan raya.
2 hari pasca pembakaran warung dan tenda kuliner di Kalibata, para pedagang masih trauma sehingga belum dapat melanjutkan usahanya kembali. Beginilah suasana 2 hari pasca peristiwa pembakaran puluhan lapak tenda dan warung makan oleh sekelompok orang di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Usai insiden berdarah tersebut, para pedagang terlihat tetap menjaga warung usahanya. Para pelaku usaha yang total berjumlah 64 pedagang ini mengaku masih mengurungkan niat untuk kembali berjualan. Karena insiden tersebut, para pedagang merasa trauma. Selain itu, mereka juga mengeluhkan kehabisan modal. Namun demikian, para pedagang mengaku kini sedikit terbantu dengan adanya bantuan operasional dari Polda Metro Jaya guna melanjutkan usahanya kembali. Ya, untuk kondisi pedagang saat ini kami belum keluar dulu. Pertama, emang situasi sudah kondusif, insya Allah sudah aman. Cuman ya karena pertama kita masih trauma, kedua mau jualan pun seandainya sudah, karena walaupun sudah kondusif mau jualan pun kami sudah kehabisan modal karena kami pedagang hancur semua. Jadi kasihan teman-teman yang lain mau jualan pun juga tidak ada modal lagi. Makanya untuk selanjutnya kita mempersiapkan segala sesuatunya agar bisa jualan kembali. Pak, sejauh ini udah ada bantuan nggak Pak dari pemerintah, mungkin dari kepolisian? Alhamdulillah kami tadi dipanggil ke Polda Metro. Terima kasih sekali kepada Polda Metro dalam hal ini Pak Wakapolda tadi mewakili Pak Kapolda mengundang kami. Pertama menyampaikan cukup prihatin, permohonan maaf atas kejadian ini. Kedua akan membackup kami pengamanannya saat kami bisa aktivitas berjualan kembali. Ketika alhamdulillah beliau menyampaikan bantuan, seberapapun bantuan kami terima itu wujud rasa simpati beliau kepada kami. Alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan pengertian beliau kepada kami. Kami akan bagikan adil sesuai dengan porsinya masing-masing karena tingkat kerusakannya berbeda-beda. Adil bukan berarti sama rata 5 juta semua, tapi sesuai tingkat kerusakannya seperti itu. Pak, total pedagang di sini yang terdampak ada berapa sih? Kalau pedagang di sini bagi dua paguyuban. Yang satu pedagang tenda itu bongkar pasang seperti saya, itu ada 42 pedagang, sedangkan yang permanen itu ada 22 pedagang bisa lebih. Untuk kiosnya berapa banyak Pak? Untuk kiosnya kami ada 64 tenda, tapi ada ditempatin oleh 40 pedagang. Kapan Pak rencana mau kembali? Kalau untuk aktivitas kembali, alhamdulillah sudah aman, sudah kondusif. Tapi kita nunggu nyaman saja pertama. Kedua, nunggu modal dulu karena walaupun sudah dibagikan modal bantuan modal dari alhamdulillah dari Pak Kapolda. Kami juga belum bisa membagikan karena ini harus transparan sekali pembagiannya ini. Saya data ulang pemilik warung ini, nama, alamat, nama dagangannya, nomor telepon dan fotokopi KTP akan kami lampirkan nanti sebagai pertanggungjawaban kami bahwa uang itu sampai ke tangan teman-teman saudara semua. Ya, biar nggak salah sasaran apa ya? Biar nggak salah sasaran. Kerugiannya berapa sih kemarin Pak? Kerugian kalkulasi, saya nggak kalkulasi secara keseluruhan totalnya. Ada yang sampai 250 juta, ada yang hanya 700.000, itu masing-masing berbeda. Tapi untuk renovasi sendiri, masih menunggu rasa aman sendiri dari para pedagang? Kalau untuk renovasi itu diserahkan ke pedagang masing-masing, yang sudah modal silahkan, yang sudah modal silahkan untuk renovasi masing-masing. Tapi untuk bantuan nanti kita sampaikan setelah semua data lengkap karena ini pertanggungan jawab dunia akhirat. Sementara itu, pengamanan dari kepolisian, khususnya Satuan Brimob Polda Metro Jaya, masih diperketat hingga Sabtu petang. Puluhan personil tetap bersiaga
meski kondisi di lokasi kini sudah kondusif. Dugaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS oleh puluhan guru di Brebes, Jawa Tengah dipakai untuk membeli tiket konser Dewa 19 menjadi sorotan publik setelah kwitansi pembelian beredar luas di media sosial. Viral di media sosial, para guru dari puluhan sekolah di Brebes, Jawa Tengah diduga membeli tiket konser Dewa 19 menggunakan dana BOS. Konser Dewa 19 tersebut digelar di Stadion Karangbirahi pada Sabtu malam. Bahkan, kwitansi pembelian tiket yang diduga menggunakan dana BOS beredar luas di media sosial dan sejumlah pemberitaan online, sehingga menuai kecaman dari masyarakat. Menyikapi kehadiran sejumlah guru yang menyaksikan konser Dewa 19 di Nara Gigs Brebes 2025. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Dindikpora Brebes menyatakan hanya mengimbau para guru untuk menonton konser secara pribadi dan tidak menggunakan dana BOS. Selain itu, setelah kasus ini ramai diberitakan, sejumlah sekolah diketahui telah mengembalikan dana BOS yang sebelumnya digunakan. Dindikpora Brebes juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas apabila masih ditemukan sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai peruntukannya. Sementara itu, konser musik yang digelar di Stadion Karangbirahi dan dipadati ribuan penggemar Dewa 19 atau Baladewa tersebut berlangsung lancar tanpa hambatan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Aceh Rusidi Mukhtar atau Culangit melontarkan kritik keras terhadap penanganan bencana di Aceh yang menilai negara belum hadir secara maksimal di tengah kondisi darurat yang melanda 23 kabupaten dan kota, serta mendesak pemerintah pusat untuk turun langsung dan mengambil langkah nyata dalam penanganan bencana yang dinilainya telah melumpuhkan kehidupan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Aceh, Rusidi Mukhtar atau Culangit, menyampaikan kritik pedas.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat Aceh kini membutuhkan kepastian serta kehadiran negara dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahkan menurutnya jika pemerintah pusat tidak menunjukkan kepedulian, maka rakyat Aceh berhak mempertanyakan kembali komitmen kebangsaan yang selama ini dijunjung tinggi. Cheo Langik berharap pemerintah segera memberikan perhatian serius dan menangani Aceh dengan sungguh-sungguh penuh empati serta kepedulian. Ia juga menegaskan agar dunia internasional diberi ruang untuk membantu Aceh karena peristiwa ini bukan sekedar bencana alam, melainkan ujian kemanusiaan. Bahkan juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung ke Aceh guna mengordinasikan penanganan bencana sekaligus membuka akses bantuan internasional. Menurutnya, skala bencana yang menimpa Aceh kali ini tergolong besar karena tercatat sebanyak 23 kabupaten dan kota terdampak. Menurutnya, kondisi tersebut telah menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal, terputusnya akses transportasi, serta lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga membutuhkan respon cepat dan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia juga menilai penanganan bencana yang dilakukan sejauh ini belum sebanding dengan tingkat kerusakan di lapangan. Cheo Langik menekankan bahwa situasi darurat tersebut memerlukan langkah konkret dan aksi nyata, bukan sekedar koordinasi tanpa dampak langsung bagi masyarakat terdampak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus sore berikutnya. Setiap hari pukul 6:30 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.